Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan materi metalurgi serbuk, manufaktur, pemesinan, dan pengecoran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Adib Rifki dari kelas C. Untuk sebelum memulai presentasi ini, saya akan menyetorkan hafalan saya, yaitu surat Al-Adiyat ayat 1 sampai terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fatharna bihi naqwa, fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud, wa innahu ala dzalika lasyahid, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husyila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Sadaqallahul adzim. Selanjutnya saya mulai untuk presentasi materi pada hari ini. Yang pertama adalah materi apa saja yang akan saya bahas pada presentasi hari ini, yaitu yang pertama adalah definisi metalurgi serbuk, yang kedua adalah keuntungan dari metalurgi serbuk, yang ketiga adalah sifat khusus metalurgi serbuk, yang keempat adalah proses pembuatan metalurgi serbuk. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah definisi metalurgi serbuk. Metalurgi serbuk adalah proses pembuatan produk menggunakan bahan dasar serbuk, kemudian disinter pada temperatur tinggi yang di dalamnya termasuk proses penekanan dan kompaksi. Metalurgi serbuk ini adalah proses pembuatan produk dengan bahan dasar serbuk logam, yaitu dengan cara dicampurkan dulu serbuk logam tersebut, kemudian dipanaskan di dalam temperatur tinggi. Pada saat dipanaskan itu dilakukan proses penekanan atau kompaksi sehingga dihasilkan suatu produk jadi. Seperti itu. Selanjutnya adalah keuntungan metalurgi serbuk. Yang pertama adalah efisiensi pemakaian bahan sangat tinggi. Yang kedua, tingkat terjadinya cacat rendah. Yang ketiga, stabilitas dimensi tinggi. Yang keempat, besar butir mudah dikendalikan. Yang kelima, mudah dalam pembuatan produk berupa paduan khusus yang susah didapatkan dengan proses pengecoran. Yang terakhir adalah cocok digunakan pada material dengan kemurnian yang tinggi. Salah satu keuntungan metalurgi serbuk adalah mudah dalam pembuatan produk berupa paduan khusus yang susah didapatkan dengan proses pengecoran. Nah, ketika dilakukan proses pengecoran itu sangat susah. Contohnya adalah pencampuran beberapa material logam yang sangat sulit ketika proses pengecoran. Itu sangat mudah dilakukan ketika proses metalurgi serbuk dilakukan, karena pencampuran material logam itu dilakukan pada saat menjadi serbuk, yaitu pencampurannya dalam bentuk serbuk. Jadi sangat mudah dilakukan ketika ingin mencampurkan material logam, misalnya logam apa dengan apa, seperti itu bisa dicampurkan dengan mudah ketika itu dalam bentuk serbuk, seperti itu. Selanjutnya adalah sifat khusus serbuk. Yang pertama adalah ukuran partikel. Metode untuk menentukan ukuran partikel antara lain dengan pengayakan atau pengukuran mikroskopik. Kehalusan berkaitan erat dengan ukuran butir. Faktor ini berhubungan dengan luas kontak antar permukaan. Selanjutnya adalah distribusi ukuran dan mampu alir. Dengan distribusi ukuran partikel ditentukan jumlah partikel dari ukuran standar dalam serbuk tersebut. Pengaruh distribusi terhadap mampu alir dan porositas produk cukup besar.
Mampu alir merupakan karakteristik yang menggambarkan alir serbuk dan kemampuan memenuhi ruang cetak. Selanjutnya adalah sifat kimia, terutama menyangkut kemurnian serbuk, jumlah oksida yang diperbolehkan, dan kadar elemen lainnya. Pada metaloid serbuk, diharapkan tidak terjadi reaksi kimia antara matrik dan penguat. Selanjutnya adalah kompresibilitas, yaitu kompresibilitas adalah perbandingan volume serbuk dengan volume benda yang ditekan. Nilai ini berbeda-beda dan dipengaruhi oleh distribusi ukuran dan bentuk butir. Kekuatan tekan tergantung pada kompresibilitas. Selanjutnya adalah kemampuan sinter. Sinter adalah proses pengikatan partikel melalui proses penekanan dengan cara dipanaskan 2/3 dari titik lelehnya. Selanjutnya adalah proses metalurgi serbuk. Yang pertama adalah pembuatan serbuk. Pembuatan serbuk itu bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan sifat fisik, sifat kimia, dan juga sifat mekanik. Selanjutnya adalah pencampuran. Pencampuran bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu pencampuran proses kering dan juga proses basah. Cara pencampuran basah adalah cara yang lebih banyak dipakai, yaitu dengan menggunakan pelarut organik untuk mengurangi pengaruh atmosfer yang menyebabkan peristiwa oksida. Yang selanjutnya adalah kompaksi. Kompaksi atau penekanan adalah salah satu cara untuk memadatkan serbuk menjadi bentuk yang diinginkan. Contohnya jika ingin membuat suatu produk, setelah pencampuran bahan, yaitu dilakukan penekanan atau kompaksi sehingga dihasilkan produk jadi. Yang selanjutnya adalah sintering. Sintering adalah salah satu tahapan metodologi yang sangat penting dalam ilmu bahan, terutama untuk bahan keramik. Selama sintering terhadap 2 fenomena, yaitu penyusutan dan juga pertumbuhan butiran. Sintering biasanya digunakan pada sampel temperatur tinggi. Itu. Yang selanjutnya adalah operasi sekunder. Setelah operasi sekunder kemudian didapatkan produk jadi. Seperti itu. Saya kira cukup untuk presentasi hari ini. Bila ada salah kata ketika saya menjelaskan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.